Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu dengan tema kita Islam dan radikalisme. Dan ini juga menyoroti persoalan aksi teror yang terjadi beberapa waktu terakhir, dan ini menghadirkan keprihatinan bagi seluruh anak bangsa di tengah ikhtiar kita beragam, ikhtiar kita baik itu bicara tentang ikhtiar melawan pandemi, ikhtiar dalam merekat persatuan dan kesatuan, kita kembali dihadapkan oleh realitas aksi terorisme yang justru menghadirkan keprihatinan kita bagi umat beragama di tanah air. Dan kembali ke Ayahanda Profesor Dr. Adang Kahmat. Ayahanda, ini juga berkaitan dengan pemahaman atau ideologi yang kerap bertaut dengan radikalisme, apalagi dengan Islam dan radikalisme. Bagaimana pandangan Ayahanda terkait Islam dan radikalisme ini? Ya, sebetulnya semua agama, yang namanya agama itu mesti ada tipe-tipe keberagaman, baik di agama Katolik, agama Protestan, Islam, Hindu, Buddha, itu semua ada pengikut-pengikut yang moderat, ada pengikut yang liberal, ada pengikut yang disebut juga radikal. Ya, kita tahu di Myanmar kan ada Buddha yang radikal yang membunuhi orang-orang Islam. Terus juga ada Katolik di daerah apa itu Amerika Selatan, ya, terkenal dengan Carlos yang menjadi juga ada di mana-mana, ya, di agama Hindu juga banyak pembunuhan yang dilakukan oleh bunuh diri, termasuk ke dulu putranya Gandhi, putranya Indira Gandhi dulu. Rajiv Gandhi juga meninggalnya karena bom bunuh diri pengikut Hindu. Jadi memang banyak sekali itu agama-agama itu mempunyai tipe seperti itu. Di Islam pun mereka ada yang seperti itu. Kita terus terang saja, banyak pemahaman-pemahaman yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain, termasuk kepentingan politik, kepentingan apa yang ekonomi, kepentingan apa. Kalau kita melihat terorisme itu kan tidak tunggal penyebabnya, tidak hanya karena pemahaman keagamaan, tetapi pada pemahaman-pemahaman yang lain, ya, ada faktor-faktor ekonomi, dan para operator itu kan bukan orang kaya, ya, kayak yang di itu Sulawesi Selatan, termasuk yang di Jakarta itu ZA itu kan bukan orang kaya, dia kelihatan. Jadi mereka pun termasuk orang-orang yang kesulitan ekonomi. Pendidikannya ya tidak begitulah. Oh, itu kan yang di Jakarta walaupun mahasiswa dia masih semester 2, semester 3. Nggak tahu kualitas yang di termasuk yang di Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu pengetahuan agama sampai di mana, ya. Ini cuma menarik untuk diteliti sejauh mana mereka tingkat pengetahuan agama, apa tinggi atau rendah. Karena biasanya orang-orang yang pengetahuan orang agama tidak komprehensif dan rendah biasanya banyak terpengaruh oleh semacam ajaran-ajaran radikal seperti itu. Seperti halnya penelitian-penelitian di Bandung pernah, ternyata yang berpaham radikal itu adalah mereka dari perguruan tinggi umum, bukan perguruan tinggi agama. Ya, mungkin dipahami mereka rata-rata haus akan ilmu agama, mendapatkan mentor yang mungkin sudah didesain untuk itu. Ya, saya kira ini tidak pure agama betul-betul. Ini kita ingin tahu penelitian, mungkin ada di kita ahlinya Saudara Wahid Ridwan, mungkin bisa memberikan satu pandangan tentang ini kenapa, ini motifnya apa gitu, ya. Karena tidak mungkin kalau motif agama ya, karena di surat-surat wasiat itu segala macam kan, pemilu macam-macam sampai ke Ahok dan lain sebagainya. Saya kira ini menarik gitu. Termasuk itu kenapa Kristen gitu, apa dosa Kristen, ya? Kan tidak ada itu. Bagi kita bangsa Indonesia kan kita sama-sama hidup berdampingan, damai. Kok seperti itu? Ini menjadi sesuatu yang muskilah, ya, sesuatu yang perlu dipecahkan betul mengenai radikalisme ini. Saya itu, Mas.
Baik ya, nah kalau kita mencoba menyoroti kasus ini, apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini dan bagaimana masyarakat dan bisa mencoba menerka-nerka atau menganalisa apa yang terjadi, ya tentu banyak hal juga yang menjadi poin-poin yang bisa kita ambil ya. Nah, apalagi tadi ada kemiripan dari segi wasiat yang dihadirkan dan belum lagi persoalan antara tuding menuding ya, ada bahkan ada juga oknum-oknum yang dari umat Islam mencoba dengan narasi sama kurang lebih apa mencoba mendiskreditkan atau menyebut asal muasal dari ajaran A atau B. Nah ini juga menjadi catatan. Apalagi kalau sebelumnya kita berbicara tentang ideologi lebih kepada bagaimana orang yang menerimanya, bukan ideologinya. Ya. Ini juga Saya menjadi kira tidak fair ya, karena apalagi kalau kita menyebutkan kelompok A, kelompok B, saya kira semua berpotensi ya. potensi. Aliran keagamaan itu berpotensi betul, apakah ahli sunnah, salafi, ataupun wahabi, ataupun syiah, ataupun ahmadi, itu semua berpotensi direkrut untuk itu. Saya kira sungguh kita disayangkan ada pernyataan-pernyataan seperti itu sama dengan tuduhan yang tidak mendasar, belum penelitian, belum apa. Dan itu dikeluarkan oleh tokoh yang menurut saya berpengaruh terhadap image masyarakat. Itu bisa-bisa terjadi konflik di antara masyarakat, antara pengikut-pengikut. Kalau menurut saya biarkan itu diserahkan ke hukum. Hukum. Biar polisi Densus yang menangani, ya kita seorang sipil tidak usah menuduh sana menuduh sana. Nanti juga kan ada penelitian. Kalau menurut saya ini merupakan satu semacam ini ada grand design, tapi saya tidak tahu dari mana karena kita awam dari itu. Yang membentuk orang-orang supaya berani bunuh diri, berani membuat teror. Ini sudah ada grand design, apa bentuk negara tertentu atau personal tertentu atau kelompok tertentu, saya kira tidak tahu. Mungkin ini satu hari akan terbuka ya. Satu hari akan terbuka. Yang namanya kejahatan, yang pengkhianatan itu akan terbuka seperti apa. Itu mungkin Anda. Baik ya, ini semakin menarik pembahasan kita ya, berkaitan dengan radikalisme ini, dan tentunya kita akan mendengarkan bagaimana pandangan Persyarikatan Muhammadiyah sejak awal terus aktif dalam rangka menghadirkan Islam Wasatiyah yang tentu dalam rangka mereduksi paham-paham radikalisme yang sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Baik, kita akan kembali saja berikut dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan TV.